Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik terkait dengan video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media. Kita akan sama-sama untuk membahasnya. Saya sudah merangkum beberapa video yang akan menjadi pembahasan kita. Silahkan tulis, tinggalkan komentar di kolom komentar. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas video yang pertama. Ini Pak Jokowi jelang persidangan itu bertemu dengan teman-teman kuliahnya di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, karena belakangan kita mendengar ada intimidasi ya dari pihak lawan terhadap para saksi yang mana tidak akan membuat satu saksi itu selesai dengan begitu cepat kalau nggak salah teman-teman ya. Itu dikatakan oleh pengacara Pak Jokowi sampai mau bersurat ke Mahkamah Agung atau apa ya teman-teman. Aku agak kurang ingat teman-teman. Tapi yang intinya adalah adanya intimidasi terhadap saksi-saksi dan ini mungkin Pak Jokowi akan memberikan semangat mungkin kepada teman-temannya teman-teman ya. Mempersiapkan diri dan Mempersiapkan diri jelang sidang ya. Gak mungkin lah mereka takut dengan intimidasi seperti itu. Ini orang-orang pintar teman-teman. Para akademisi teman-teman ya. Lulusan UGM gak mungkin takut dengan gertakan-gertakan intimidasi seperti itu. Reoni Pak. Reoni Pak ini Pak. sudah mempersiapkan diri dan Persiapkan diri. rekan-rekan saya seangkatan. Persiapan saksi sidang ya Pak ya? Ya, betul. Persiapan saksi sidang. Ya Pak Jokowi bakalan datang teman-teman ya. Yang mobilnya di mana? Mobil Bapak? Di sana, di depan. Atau sama Pak Anu aja. Di sini. Diajak makan pastinya ini. Kalian reuni. Reuni kecil-kecilan. Reuni kecil-kecilan. Persiapkan sidang teman-teman. Soto malih Pak. Iya. Nggak soto terus bosan buat. Ini pasti akan menjadi pemberitaan besar teman-teman di semua media ya. Ini Pak Saat Pak Jokowi dan teman-teman sangkatan akan hadir di persidangan. Wow. Pak Mulyono Pak masuk. Pak izin satu lagi. Pak itu Itu ketinggalan satu. ketinggalan satu. Ini cak rombong. Sementara itu teman-teman lagi viral di sosial media bahwa pra peradilan kedua Roy Suryo itu ditolak hakim secara keseluruhan. Itu pasti menjadi sebuah pukulan yang berat di mana ya tidak menghilangkan status tersangka Roy Suryo hari ini dan juga pasal-pasal yang disematkan ya oleh penyidik terhadap mereka apa khususnya pasal Undang-Undang ITE yang lumayan berat ancaman hukumannya teman-teman. Kita saksikan. Akhirnya Prapit 2 Roy ditolak hakim. Kita naik. Konstitusi nomor 21 Ini teman-teman PUU 12 Romawi 2014. Untuk mendukung alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana tersebut di atas. Turut termohon menolak dalil permohonan pemohon dengan alasan satu, dalil pemohon yang mempersoalkan pemenuhan unsur material, dikotomi perbuatan dan ada tidaknya niat jahat atau mens rea dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE telah melampaui batas penilaian pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 karena pengujian substansi material merupakan kompetensi absolut majelis hakim pemeriksa pokok perkara sehingga forum pra-peradilan tidak berwenang memeriksa dan memutusnya. Dua, objek yang dimohonkan pembatalan berupa 3 surat perintah penyidikan dan surat ketetapan tersangka merupakan produk hukum administrasi justisial
yang diterbitkan secara mandiri oleh penyidik sehingga turut termohon tidak memiliki hubungan kausalitas maupun wewenang atributif berdasarkan pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Terlebih berkas perkara pokok beserta surat dakwaan telah dilimpahkan dan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 sehingga status pemohon telah beralih menjadi terdakwa dan permohonan gugur demi hukum sesuai pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 13 Romawi 2015. Penerbitan surat pemberitahuan berkas perkara lengkap P21 nomor B5148 M.1.4 dan seterusnya tanggal 30 April 2026 adalah sah menurut kewenangan eksklusif penuntut umum. Pasal 14 huruf B, pasal 110 junto pasal 138 KUHP dan merupakan bukti terpenuhinya ambang minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014. Untuk mendukung alasan penolakannya, turut termohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon serta bukti-bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan persidangan oleh para pihak, Hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon. Menimbang bahwa salah satu pasal yang mengatur acara pemeriksaan pra-peradilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP adalah pasal 163 ayat 1 yang selengkapnya berbunyi. Pasal 163 maksud B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan, hakim harus sudah menyatukan putusannya. D. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali di persidangan, pemeriksaan pra-peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. F. Dalam hal putusan pra-peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Dan G. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Menimbang bahwa ketentuan pasal 163 makna baru, yakni permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama upaya penyalahgunaan hukum oleh penyidik dan penuntut umum untuk sekedar menggugurkan. Lain, perubahan undang-undang yang berusaha upaya pra-peradilan pada tanggal 22 Juni 2026. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri. Pra-peradilan kedua berbeda dengan perkara pra-peradilan pertama karena penetapan tersangka terhadap pemohon telah dilakukan pada tanggal 7 November. Pokok perkara merupakan forum yang lebih tinggi kualitasnya untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik yang telah dianggap lengkap dan layak untuk dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Bukan pra-peradilan. Menimbang bahwa kepentingan hukum kedua belah pihak, yakni pemohon dan pelapor, sesungguhnya telah bertemu dengan telah terbukanya forum pemeriksaan pokok perkara. Pemohon seharusnya menggunakan forum itu untuk mengajukan segala argumentasi hukum terkait ketentuan pidana yang didakwakan atau hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil dan material surat dakwaan dan untuk menguji alat bukti baik yang diajukan turut termohon maupun yang diajukan pemohon. P10, P13 sampai dengan P21. Majelis Hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti tidak hanya dari sisi kualitasnya, melainkan juga memeriksa relevansi dan kualitasnya serta apakah pembuktian itu makan pada saat proses pra-peradilan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang untuk seluruhnya. Dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan.
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Ulang. Ayat 1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, telah memunculkan penafsiran adanya hak kepada terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pra peradilan dan diberikan hak untuk mengajukan pra peradilan dengan cara dipecah satu persatu. Dipecah Menimbang satu bahwa hakim persatu. berpendapat Ini ya, hakim berpendapat. 163 ayat 1 huruf A bermakna bahwa pemeriksaan pra peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra peradilan sedang berlangsung. Aduh, tiba-tiba jari. Namun jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 Ini ya. Ini ya. ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Penyalahgunaan prosedur Menimbang hukum. bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Upaya penunda-nunda dan mengganggu pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra peradilan. Menurut hakim, upaya ini adalah bentuk untuk menyalahgunaan pra peradilan. Wah, mereka kan berpikir 3 kali untuk mengajukan pra peradilan lagi, teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau mereka akan mengajukan lagi. Tapi hakim sudah berpendapat bahwa waduh, ini menunda-nunda ini untuk masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Ini menurut pendapat hakim, ini adalah penyalahgunaan pra peradilan, teman-teman. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Nah, teman-teman ya, ditolak. Hakim pun sudah ada sebuah penafsiran bahwa ini adalah upaya untuk menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara dan sebuah penyalahgunaan pra peradilan. Wah. Aduh, teman-teman ya. Padahal bentar ya. Padahal kemarin hari ulang tahunnya Mas Roy Suryo, teman-teman. Ya, kita lihat dulu. Sebelum dengarkan keputusan pra peradilan, dia diberikan surprise, memotong kue ya, karena kemarin hari ulang tahun. Sendoknya di sini, sendoknya ada. Bagi saya aja, Mas. Satu lagi dari ini. Pak Budi mau aksi. Aku dong. Penggerak kita. Itu ada ibu-ibu dari Lampung, Mas. Pertama, kita persembahkan untuk penasihat kita, Pak Ugro Seno. Oke teman-teman, ya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Roy Suryo ya. Semoga diberikan kesehatan, doa terbaik, semoga diberikan ketabahan juga. Dan satu yang aku doakan, semoga selubung yang menutupi mata Mas Roy Suryo untuk melihat kebenaran itu dibuka. Dan kasihan kalau lihat begini terus ya. Saya doakan yang terbaik lah untuk Pak Roy Suryo agar supaya bisa melihat sebuah kebenaran, untuk bisa ya sudahilah hal-hal yang sebenarnya ini menguras tenaga, pikiran, dan mental. Apalagi tadi kalian lihat bahwa sudah ditolak pra peradilannya teman-teman ya. Sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga selalu umur panjang, sehat selalu teman-teman. Kita next ke video selanjutnya. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan ini permohonan viral di pra mana-mana peradilan ya. terkait penetapan tersangka setelah Kehabisan dana, pelimpahan perkara Roy ajukan pra peradilan ketiga menuntut uang ganti rugi katanya. dan setelah pra peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Nah, kan upaya menunda-nunda teman-teman. Satu bentuk penyalahgunaan pra peradilan. Hakim Menimbang resmi. bahwa berdasarkan Pokoknya hari ini beranda saya semuanya tentang penolakan pra peradilan teman-teman.
Kalau hidupmu sibuk memeriksa Kecuali ini ya. Ini AI buat Pak Jokowi lagi stand up komedi loh teman-teman. Kalau hidupmu sibuk memeriksa ijazah orang lain, kapan sempat memperbaiki nilai hidup sendiri? Mikir. Lo solo. Teman-teman ya. Pra peradilan ditolak, Pak Jokowi tiba-tiba langsung stand up komedi. Tapi AI teman-teman ya, AI yang kerjakan. Ya kalau kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi bersama dengan alumni di berita yang pertama itu mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri untuk bisa menghadiri sidang, memberikan kesaksian, memberikan apa yang kemudian menjadi tertuang dalam BAP, kesaksian mereka kemudian itu akan uji di persidangan teman-teman ya. Kalaupun ada intimidasi dari pihak lawan yang mengatakan satu saksi akan mereka tanya berhari-hari dan sebagainya, itu pasti tidak akan membuat ciut setiap saksi yang ada. Makanya Undang-Undang Perlindungan Saksi juga dipertanyakan oleh pengacaranya Bapak Jokowi kemarin dalam sebuah debat di acara mainstream. Saya juga kurang tahu teman-teman detailnya apa untuk proses hukumnya, tapi saya percaya mereka sudah siap untuk hadir di persidangan dan itu akan menjadi pemberitaan utama saya kira ya, dan kita akan terus update kepada kalian semua. Ya, bagaimana pendapat kalian semua tentang ditolaknya pra-peradilan Roy Suryo dan kemudian hakim beranggapan bahwa ini adalah upaya untuk menunda-nunda untuk segera Roy Suryo itu masuk ke dalam pokok perkara yang utama teman-teman. Bagaimana pendapat kalian atas hakim yang sudah mengambil sebuah pemikiran mengira bahwa ini adalah bagian penyalahgunaan pra-peradilan karena ada upaya untuk menunda-nunda. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.